Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya para penuntut ilmu? Sehat ya? Masya Allah, saya minta maaf suara sedikit bermasalah. Ini kelihatannya kebanyakan konser saya ini. Jadi semacam ini. Tapi insya Allah dengan adanya bantuan mikrofon yang masih belum ada pada zaman Rasul, mikrofon ini, insya Allah boleh dengar ya. Alhamdulillah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ruwak Kalami dan Ruwak Melayu ya, yang sudah mengizinkan saya untuk bisa berjumpa dengan para penuntut ilmu, yang saya sangat menghormati para penuntut ilmu, dan saya pun sampai sekarang masih sebagai penuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya 4 tahun, bukan hanya S1, S2 atau S3, bukan hanya degree, master ataupun PhD, akan tetapi menuntut ilmu itu adalah lifestyle. Dia lifestyle, bagaimana cara Anda hidup. Ada cara hidup vegan yang hanya makan apa? Sayur, tidak makan daging sama sekali. Ada orang mungkin gaya hidupnya itu gym, dia setiap hari gym. Ada juga orang bergaya hidupnya itu apa? Thalib ilm. Thalib ilm adalah bagaimana Anda di sela-sela kegiatan Anda setiap hari, di waktu senggang Anda tetap menuntut ilmu dan berkecimpung di dalam ilmu, walaupun Anda bukan seorang dosen, walaupun Anda bukan seorang ustadz, tapi di rumah tetap menyibukkan diri dengan ilmu dalam apapun pekerjaan Anda. Ada yang jadi Grab driver, ada yang mungkin punya toko, ada yang punya kedai, ada yang jual roti tampal, ada yang jual roti canai, ada yang jual bakso. Tidak ada masalah. Hal-hal semacam itu di dalam mafhumnya tidak ada tanakut dengan mafhum apa? Thalib ilm. Tidak ada tanakut dengan mafhum thalabul ilm. Ini yang saya pahami dan saya yakini bagaimana kita menjadi seorang apa namanya? Thalib ilm. Gunakanlah waktu Anda untuk bekerja. Kemudian di sisanya, di sela-sela waktu Anda, tetap jangan melupakan ilmu yang Anda pelajari ketika Anda di Azhar, ketika di dalam bersama para masyayikh. Karena tidak semua orang yang keluar daripada Azhar ini mungkin mengajar. Mungkin ada yang jadi mutawif. Ada itu orangnya? Ada? Datang? Banyak. Ada yang jadi mutawif, ada yang jadi travel, ada yang jadi penulis ayat-ayat cinta mungkin. Tidak ada masalah. Yang penting di sela-sela kegiatan Anda tetap di dalam ada apa namanya ilmu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dan saya sangat terhormat dengan datangnya para penuntut ilmu sebanyak ini. Saya kira yang datang tadi hanya 10-15 orang ya nih. Karena saya hanya ingin udar deh. Sekarang ketika melihat banyak semacam ini, saya sedikit takut sekarang ini. Tapi insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin ada di dalam benak saya untuk saya sampaikan kepada para penuntut ilmu dalam kira-kira waktu 45 menit sampai 1 jam. Kemudian jika ada yang ingin bertanya tentang apa yang saya sampaikan atau hal-hal yang lain di dalam masalah ilmu kalam ataupun mantik ataupun ilmu-ilmu falsafat yang lain, cuma jangan tanya Habib sudah menikah 2 atau belum, karena mazhab saya alehanah ya wa alehanamut katanya. Cuma katanya teman saya jangan sampai alehanub ya Habib katanya. Alhamdulillah,
Tadi ini kan judulnya kan tentang al-kalam anil kalam. Kita berbicara tentang ilmu kalam. Saya rasa ilmu kalam ini adalah ilmu yang paling banyak difitnah. Betul apa tidak? Paling banyak difitnah. Ilmu yang paling banyak difitnah sejak zaman dahulu. Dan fitnah itu terus terulang sampai zaman sekarang, yang mana kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya salafiyah atau Wahabiyah selalu menfitnah ilmu kalam, bahwasanya ilmu kalam ini ilmu bid'ah, ilmu kalam ini ilmu filsafat. Saya rasa hal ini memang harus dijelaskan lagi agar saya rasa tidak ada dusta di antara kita di dalam masalah ilmu kalam. Karena sampai sekarang mungkin jangankan di kelompok-kelompok sebelah, di dalam penuntut ilmu ahli sunnah pun masih banyak orang yang tidak paham apa itu ilmu kalam. Masih banyak orang tidak paham. Dikira ilmu kalam itu ilmu banyak omong. Semakin banyak mengatakan semakin kalam Anda. Nah, ada yang mengatakan semacam itu. Ada lagi yang mengatakan ilmu kalam itu ilmu filsafat. Ada lagi yang mengatakan ilmu kalam itu ilmu debat. Hal ini semuanya adalah su'ut tafahuh, yakni su'ut tasawur. Kesalahan tasawur di dalam hakikat dan mahiyat ilmu kalam. Alal itlaq, ilmu yang paling penting di antara semua ilmu yang ada di dalam syariat adalah ilmu kalam. Dan itu adalah ilmu yang paling mulia. Dan semua ilmu memerlukan kepada ilmu kalam. Ilmu fikih perlu ilmu kalam. Ilmu tafsir perlu ilmu kalam. Ilmu hadis perlu ilmu kalam. Ilmu nahwu perlu ilmu kalam. Kalau saya berbicara tentang hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain, Anda akan terkejut bahwasanya ilmu nahwu, kemenangan Basriyun alal Kufiyun, kemenangan madhabul Basrah alal Kufah, tidak lepas daripada peran bagaimana ulama-ulama Basrah itu menggunakan qawaid akliyah, qawaid kalamiyah di dalam istidlal dan pembentangan qawaid nahwiyah itu. Sampai dikatakan menurut ilmu kalam bahwasanya hakikat daripada apa yang ada di dunia ini imma jauhar atau arad atau nisbah. Dan ketika kita mempelajari bahasa, mempelajari nahwu, al-kalam yang qasimu ila thalathah, betul? Isim, fi'il dan harf. Semuanya itu ketika kita mengatakan isim, maknanya adalah zat ataupun jauhar. Maknanya fi'il adalah arad, karena fi'il la yakumu binafsihi, kullu fi'il yahtaju ilal fa'il. Setiap arad perlu kepada jisim. Begitu pula an-nisbah. An-nisbah itu adalah sesuatu yang yahtaju ilal muntasibain. Begitu pula yang namanya harf, la yadullu ala ma'nan fi nafsihi, walakin yadullu ala ma'nan fi ghairihi. Semuanya itu terbina atas bagaimana kita memahami apa hakikat al-mawjudat wal asya' terhadap ilmu kalam. Di dalam ilmu nahwu pun kita memerlukan ilmu kalam. Karena itu saya itu bingung jika ada orang sampai sekarang itu menfitnah ilmu kalam dan terus mengulang-ulangi lafadznya Imam Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam an yudroba bil jarid wa yutafu alal aqwam wa yuqalu hadza jazaa'u man taraka sunnah wa akhadha bil kalam. Yang bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengatakan semacam itu, bahwasanya pernah mengkritik ilmu kalam. Akan tetapi kita lihat ilmu kalam apa, makna kalam apa yang dikritik oleh Imam Syafi'i. Apakah itu seperti kalam yang didefinisikan oleh para immatul mutaakhirin, di antaranya adalah Tiftazani, di antaranya adalah Al-Jurjani, yang mana ilmu kalam didefinisikan oleh mereka adalah ilmun yaqtadiru ma'ahu ala isbatil aqaid diniyah wa daf'i syubah. Ini adalah definisi daripada ilmu kalam. Bahwasanya yang namanya ilmu kalam, dia itu mesti ilmun. Dia itu mesti ilmu. Yang namanya ilmu adalah satu perkara yang di dalamnya terdiri daripada 3 rukun. Al-jazm, al-mutabaqah, an-dalil. Setiap ilmu pasti dia itu jazm, yakin. Kalau Anda tidak yakin, itu bukan namanya ilmu. Kalau ada kemungkinan salah,
itu bukan ilmu, itu dunun. Di dalam ilmu kalam, terutama di dalam usulul aqaid, tidak diperbolehkan dunun. Karena usulul aqaid itu bukan hanya pengetahuan, bukan hanya zahmul fikri, bukan hanya saya tahu, okelah untuk tahu-tahu saja. Bukan semacam itu. Ilmu kalam adalah bagaimana cara Anda hidup di dunia. Karena ketika Anda mengetahui ilmu kalam, Anda mengetahui Allah. Ketika Anda mengetahui Allah, Anda mengetahui melewati diri Anda. Maknanya diri Anda adalah dalil tentang keberadaan Allah. Bukan diri Anda adalah manifestasi Allah, itu salah. Itu bukan madhab ahli sunnah. Ahli sunnah, diri Anda adalah dalil terhadap Allah wa sifatuh. Ini jangan sampai disalah fahami, karena saya lihat banyak orang-orang sekarang yang mengatasnamakan dirinya itu tasawuf tingkat tinggi, mengajarkan hal-hal semacam ini, yang itu tidak sesuai dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama daripada ilm adalah al-jazm. Anda mesti yakin. Kalau Anda tidak yakin, maknanya Anda tidak ilm, Anda tidak alim. Jazm adalah ketika Anda meyakini sesuatu dan kebalikan daripada yang Anda yakini itu kadzibun. Ketika Anda mengatakan Habib Ali datang di ruwak kalami, yakin? Yakin? Maknanya ketika itu lawannya kemungkinan yang kemungkinan yang sebaliknya itu kadzibun. Itu namanya apa? Jazm. Yang kedua harus mutabaqah. Makna mutabaqah itu sesuai dengan reality, sesuai dengan ma fi nafsil amr, bukan sesuai dengan keyakinan Anda. Saya yakin semacam ini, loh iya, keyakinan Anda salah. Itu namanya apa? Mutabaqah ma fi nafsil amr. Karena kalau kita belajar di balaghah, nanti ada pendapatnya Nadham, ada pendapatnya Jahid yang mengatakan bahwasanya yang namanya ilm itu tidak mesti mutabaqah lima fi nafsil amr, tapi mutabaqah lima fin nufus, lima fil i'tiqad. Itu salah. Menurut ahli sunnah, apa yang Anda yakini itu benar, dan ilm kalau apa yang Anda yakini sesuai dengan realita. Dan di sini kalau Anda mempelajari tentang sifatun nubuwah as-siddiq, ya ini siddiq. Perkataan Nabi yang sesuai dengan apa namanya? Realita. Itu yang namanya siddiq. Bukan perkataan Nabi yang sesuai dengan apa yang Nabi yakini. Itu cara pentafsiran siddiq yang salah. Kemudian yang ketiga daripada ilm apa? An-dalil. Maknanya apa yang Anda yakini dan apa yang Anda yakin itu sesuai dengan realita, tidak boleh hanya terdiri daripada keyakinan semata tanpa adanya dalil. Mesti berdasarkan dalil. Dan di dalam dalil itu tidak perlu dalil yang detail, tidak perlu dalil yang tafsili. Kalau Anda ingin menjadi muslim, kalau Anda ingin menjadi muslim, Anda cukup meyakini dan keyakinan Anda sesuai dengan realita dengan dalil ijmali. Apa dalil ijmali? Anda tahu dalilnya, tapi tidak bisa Anda bentangkan. Apa dalilnya? Allah, alam semesta. Bagaimana itu? Wallahu, Anda muslim, mutakalim bukan. Loh, saya sudah tahu kok dalilnya wujudillah itu apa? Alam semesta. Loh iya, bentangkan. Mana muqaddimah sugro, mana muqaddimah kubronya. Kemudian ruddus syubah atau ri'ah alaiha. Ruddus syubah atau ri'ah alaih. Baru Anda dikatakan apa? Mutakalim. Bahkan untuk menjadi seorang muslim, menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah yang paling kuat, Anda cukup meyakini Allah dengan sifat-sifat yang seyogyanya, dengan sifat 20 yang terkenal itu, tanpa dalil, cukup. Kalau nak menjadi muslim. Kalau nak menjadi muslim, tidak menjadi mutakalim, cukup. Tidak wajib menjadi mutakalim. Anda boleh menjadi seorang muslim. Masuk surga? Iya. Nah, tapi masuk surganya ya setelah mutakalimun. Yo saya protes kalau ahli kalam masuk surganya sama dengan orang awam. Lebih baik saya jadi orang awam saja. Memang semacam itu. Kalau Anda menjadi mutakalim, menjadi ulama, ya secara otomatis surga Anda akan lebih daripada orang awam. Memang semacam itu. Sama-sama masuk surganya. Kan masalahnya kapan toh? Kapan masuk surganya? Ya kadang stop dulu di jahanam. Wa na'udzubillah, betul, wa na'udzubillah, stop dulu di jahanam. Mungkin
ada visanya dulu. 30 hari transit dulu. Iya kalau transit, kalau permanen resident, nah repot kan. Bentar saya minum ya. Itu namanya apa? Al-ilm. Ilmun yaktadiru ma'ahu. Kata-kata yaktadir, dengan ilmu itu Anda mampu. Maknanya ilmu kalam menjadikan Anda mampu. Mampu itu bukan Anda menghafal masail kalamiyah. Banyak orang ketika belajar ilmu kalam, dia itu salah mengartikan ilmu kalam dengan makna dia hanya mengetahui masailul kalam. Oh saya tahu apa itu masalah ifhamul anbiya. Oh saya tahu apa itu masalah syukril mun'im. Saya tahu apa itu masalah tahsin wa takbih. Itu bukan hakikat daripada ilmu kalam. Itu adalah bidayah daripada ilmu kalam. Marhalah pertama di dalam ilmu kalam adalah antufakir fi masaili ilmil kalam. Anda berpikir di dalam masalah-masalah ilmu kalam, mulai daripada awal, mulai daripada umurul ammah sampai masalah ghaibiyat. Anda mengetahui itu semua. Setelah Anda mengetahuinya, Anda tufakir bi, bukan fi, tapi apa? Bi. Anda berpikir menggunakan ilmu kalam. Ketika Anda berpikir menggunakan ilmu kalam, maka dalam jiwa Anda akan ada semacam malakah. Malakah itu skill, dan skill itulah yang diungkapkan oleh Tiftazani dengan kata-kata yaktadiru. Anda akan mempunyai skill yang mampu dengannya. Mampu dengannya, kata-kata ma'ahu, ma'a itu maknanya berbarengan. Di sini ada isyarah kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya kemampuan Anda untuk raddus syubah wa isbatul aqaid bukan daripada ilmu kalam, akan tetapi ilmu kalam hanya sababun adi bagi Anda untuk mempunyai skill itu. Sebab itu dikatakan yaktadiru ma'ahu, bukan yaktadiru bihi. Bukan, salah. Yaktadiru ma'ahu. Maknanya yang menciptakan skill itu adalah Allah, bukan ilmu kalam. Seperti ketika Anda makan, yang menciptakan kenyang, makan Anda apa Allah? Allah. Anda boleh makan dan tidak kenyang sama sekali. Nanti di surga nanti, kita akan dirubah adat itu, kita akan makan tapi tidak kenyang. Yakni makan itu hanya bernikmat, nikmat. Tidak ada masalah, karena ada makan, ada kenyang. Allah menciptakan makan dan Allah yang menciptakan kenyang. Maknanya dua perkara, bukan salah satunya menciptakan yang lain. Ini adalah aslun min usuli ahli sunnah. Beberapa minggu yang lalu ada fitnah, ada rame di FB saya masalah ru'yatullah. Betul apa tidak? Semuanya rata-rata yang berbicara tentang ru'yatullah, yang mengatakan ru'yatullah mesti dengan mata, tidak boleh dengan selain mata, lupa dengan perkara yang namanya hukmun adi. Melihat tidak mesti dengan mata. Betul apa tidak? Melihat dan mata, ada melihat, ada mata ya. Melihat adalah his, adalah panca indera. Satu daripada panca indera. Mata adalah alat yang di situ ada penglihatan. Dan ini semuanya adalah hukmul adah. Bukan kita mesti melihat menggunakan mata, tapi Allah memberikan indera penglihatan di mata kita. Kalau Allah menginginkan untuk meletakkan melihat itu di indera, di tempat yang lain, mungkin kita bisa melihat menggunakan hidung. Bisa apa tidak? Kita bisa melihat menggunakan telinga, bisa melihat menggunakan apa? Jidat, bisa melihat menggunakan dengkul. Sampai ada orang ini, matamu di mana? Di dengkul, kan begitu kan? Ada. Sebenarnya itu ejekan dalam mazhab ahli sunnah juga sebenarnya itu. Ma'ahu ala isbat, yang mana dengan ilmu kalam ini, kalau Anda mempunyai ilmu kalam, Anda akan bisa isbat. Isbat ini sangat penting ya. Ilmu kalam tidak membuat akidah. Ini banyak orang yang salah. Ilmu kalam tidak membuat akidah. Ilmu kalam membuktikan kebenaran akidah. Adapun akidah itu apa? Bukan tugasnya ilmu kalam. Itu adalah tugasnya Quran wa sunnah. Jadi ada beberapa pengetahuan, ada beberapa ma'arif yang dikatakan oleh Allah
dikatakan oleh Rasul, ini adalah bagian daripada akidah. Saya beri contoh, Allah itu ada, akidah. Allah itu esa, akidah. Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, akidah. Ini adalah akidah. Itu bukan ilmu kalam. Tugasnya ilmu kalam membuktikan kebenaran akidah. Tanpa adanya ilmu kalam, akidah kita tidak lain dengan akidah-akidah, kepercayaan-kepercayaan agama-agama yang lain. Bukankah Hindu juga mempunyai akidah? Bukankah Buddha juga mempunyai akidah? Betul apa tidak? Mereka mempunyai akidah, mereka mempunyai ideologi, mereka mempunyai keyakinan. Orang Nasrani juga mempunyai akidah. Yang membedakan akidah kita dan akidah mereka adalah kita mempunyai ilmu kalam ini. Dengan adanya ilmu kalam, kita bisa membuktikan akidah, bukan membuat akidah. Akidah sudah ada sebelum ilmu kalam. Ilmu kalam adalah instrumen untuk membuktikan kebenaran akidah kita. Dan bukan yang memulai itu Imam Asy'ari lah, ini adalah saya rasa di antara syubhat-syubhat yang digaungkan oleh Wahabi, yang digaungkan oleh Salafiyah, yang selalu mengatakan apa? Kalau ini adalah mazhabnya Imam Asy'ari, lah ulama-ulama sebelum Imam Asy'ari, para sahabat, akidahnya apa? Kan semacam itu kan? Sering kan? Imam Asy'ari kan sekitar 250 kan? 250. Kan maknanya ada sekitar 250 tahun sebelum Imam Asy'ari. Siapa? Mereka itu menggunakan akidah apa? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang terbina atas fahmun sakim. Kefahaman yang rusak, kefahaman yang tidak benar terhadap ilmu kalam itu, terhadap akidah itu. Nisbah akidah ahli sunnah kepada Imam Asy'ari bukan nisbatul ikhtira', bukan karena Imam Asy'ari membuat akidah, bukan. Imam Asy'ari tidak membuat akidah, Imam Asy'ari membela akidah. Share, andil Imam Asy'ari di dalam membela akidah ahli sunnah jauh lebih banyak daripada share ulama-ulama yang lain, jauh lebih banyak daripada andil ulama-ulama yang lain. Karena Imam Asy'ari ketika beliau itu masih hidup, beliau itu sering ngajak debat ulama-ulama Mu'tazilah. Sampai datang ke tempatnya ulama-ulama Mu'tazilah, ada majelis Mu'tazilah, dia datang. Sampai ditegur oleh murid-muridnya Imam Asy'ari, "Ya Imam, haula'i ahlu bid'ah." Kita tidak semestinya merendah ke mereka. Semestinya bukan kamu yang datang ke mereka, tapi mereka yang datang ke kamu, agar haibatul ilm itu terjaga. Apa katanya Imam Asy'ari? Haula'i ahlu sultah, haula'i ahlul manasib. Mereka itu punya kedudukan. Karena pada saat itu politik dikuasai oleh Mu'tazilah. Kalau saya tidak, mosok menteri datang ke majelis saya hanya untuk berdebat, kan tidak mau kan? Saya yang datang ke mereka, bukan mereka yang datang ke saya. Akhirnya Imam Asy'ari itu banyak datang ke majelis-majelis Mu'tazilah. Setiap hadir itu berdebat, mana syekhnya Mu'tazilah? Kamu ngomong semacam ini, kalau semacam ini macam mana? In kulta kada kada, in kulta kada, kultu kada. Terus semacam ini, kulta kultu, kulta kultu, kulta kultu. Semua itu. Sampai a'immah Mu'tazilah itu malu dan tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Asy'ari. Ketika terjadi hal itu, kalah di dalam akal, di dalam ilmu kalah, mereka menggunakan kekuasaan. Setiap ada majelis, ada tulisannya, Asy'ari don't enter. Imam Asy'ari tidak boleh masuk. Sampai akhirnya Imam Asy'ari ndak habis akal. Dia ndak boleh masuk, tidak ada masalah. Yang penting pikiran saya boleh masuk. Dia melihat perempuan-perempuan yang mau hadir majelis Mu'tazilah itu. Biasanya perempuan ini saya minta maaf ya para tolibat ini. Biasanya saya kan sudah menikah ya. Jadi perempuan-perempuan itu kalau disuruh mengingat sejarah, itu Masya Allah ya nih, ingatannya kuat sekali. Kalau sedang bertengkar itu sejarah 100 tahun yang lalu itu dia ingat semua.
Jadi untuk menghafal itu sangat apa namanya? Sangat kuat. Laki-laki sudah kalah sudah masalah itu. Akhirnya perempuan tuh dipanggil. Kamu mau datang ke tempatnya Syekh Mu'tazilah itu? Iya. Kalau dia ngomong ini, coba tanya ini. Kalau dia jawab ini, kamu tanya ini. Terus semacam itu. Hafal semua. Betul, perempuan ini datang. Imam Mu'tazilah ini menyinggung satu masalah. Perempuan ini tanya, ya Syekh, kalau semacam ini macam mana? Jawabannya hakada. Fa in qulta kada, qultu kada. Jadi semacam yang diberitahu oleh Imam Asy'ari ini diulang lagi. Sampai Imam Mu'tazilah itu ngomong, wallahi asyummu minki raihatal Asy'ari. Ya gitu. Ini ada bau-bau apa namanya? Bau-bau Asy'ari. Sampai pada saat itu Imam Asy'ari Mu'tazilah itu tidak berani keluar majelis karena takut dipepet sama siapa namanya? Sama Imam Asy'ari dan para gengnya. Memang semacam itu. Dan setelah Imam Asy'ari meninggal, kitab-kitabnya masih ada dan murid-muridnya seperti Ibn Furaq, Abul Hasan Al-Bahili, semuanya itu meneruskan jejak Imam Asy'ari. Karena tingginya andil Imam Asy'ari di dalam menolong mazhab ahli sunnah wal jamaah, sampai dinisbatkan mazhab ahli sunnah wal jamaah itu namanya mazhabul Asy'ari. Bukan nisbatul ikhtira, akan tetapi nisbatud difa'. Nisbatud difa' wal munadhalah. Sebelum Imam Asy'ari, mazhab ahli sunnah ini dinamakan mazhab musabbitah. Dan mereka mempunyai ulama yang dulu membela mazhab ahli sunnah ini sebelum Imam Asy'ari. Di antaranya adalah Harits Al-Muhasibi, Abdullah ibn Kullab, Al-Qolanisi. Semuanya itu adalah nama-nama yang mengkilap, nama-nama yang bersinar, pembela-pembela aswaja, singa-singa aswaja kalau sekarang ini ngomongnya, singa-singa aswaja sebelum Imam Asy'ari. Bukan maknanya mereka itu membuat mazhab baru, itu salah. Dan lil asaf sekarang ini mazhab ahli sunnah, nama ahli sunnah itu sudah diperebutkan sekarang ini. Diperebutkan oleh mazhabul Asy'ari, yakni ahli sunnah yang hakiki, dan mujassimah ini, dan salafiyah. Mereka pun sekarang mengatasnamakan dirinya apa? Ahli sunnah. Sekarang mulai diganti as-sunnah. Saya pernah lihat selebaran ustadz sunnah. Menyindir kita, ustadz bid'ah mungkin kita ini. Menyindir kita satu apa namanya bid'ah. Padahal kelompok-kelompok yang lain itu tidak pernah mengaku diri mereka ahli sunnah. Syiah tidak pernah merasa diri mereka itu ahli sunnah. Kamu itu ahli sunnah, bukan, kami ini apa? Syiah. Mu'tazilah lah, kami ini ahlul adli wa tauhid. Untuk menyindir kita, kalian ini ahlu zulmi wa syirik, karena kita ini ahlu adli wa tauhid, karena terbina atas beberapa mazhab mereka di dalam beberapa masalah. Ibadiyah pun mengaku diri mereka apa? Ibadiyah. Hanya Mujassimah dan kita Asy'ariyah dan Maturidiyah yang memperebutkan nama apa? Ahli sunnah. Dan lil asaf sekarang kelihatannya kata-kata ahli sunnah lebih indah orang awam ya, karena masifnya YouTube, masifnya internet, banyak yang memahami ahli sunnah itu siapa mazhabnya? Mujassimah. Tapi hal ini insya Allah dengan adanya kalian sebagai harapan-harapan mazhab ahli sunnah, hal ini lama-kelamaan akan apa namanya? Akan hilang. Ini hanya semacam fenomena yang terjadi kemudian apa namanya? Redup lagi. Wallahu a'lam. Ala isbatil aqaid, untuk membuktikan kebenaran apa? Akidah. Untuk membuktikan kebenaran akidah. Akidah adalah apapun yang diyakini daripada Islam. Yang mana apapun yang diyakini daripada Islam itu harus sampai derajatnya itu yakin. Dan saya rasa disinilah perbedaan yang hakiki antara akidah, antara ilmu kalam dan falsafah. Kalau Anda berbicara tentang ilmu kalam, karena kalau ada orang mempelajari mawakif, ada orang mempelajari maqasid, ada orang mempelajari kutubir rozi, akan mendapatkan beberapa masail yang sama juga dibahas di dalam falsafat. Sama, mereka juga mempelajari mungkin Jauhar Farad, kita pun juga mempelajari Jauhar Farad, mempelajari kita pun juga sama. Mereka mempelajari ilim, sifatul ilim ada pada mereka. Kita pun juga mempelajari sifatul ilim.
Dari sini banyak orang-orang itu salah paham bahwasanya dikira ilmu kalam itu adalah falsafah. Hakikat daripada perbedaan hakiki daripada ilmu kalam dan falsafah ada di dalam akidah ini. Karena akidah, makna daripada akidah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan yakinan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau Anda meyakininya, Anda itu apa? Muslim. Kalau Anda tidak meyakininya, Anda itu bisakah? Kafir. Atau yang lebih kita kenal dengan nama al-ma'lum minaddin bidorurah. Ini penting. Al-ma'lum minaddin bidorurah adalah perkara-perkara yang ada di dalam Islam, yang semua mengetahuinya. Tidak perlu belajar ke Azhar untuk mengetahui al-ma'lum minaddin bidorurah. Ilmu kalam adalah ilmu yang jika Anda berpikir di dalam apapun, Anda terikat dengan al-ma'lum minaddin bidorurah ini. Dengan makna apapun pikiran Anda, apapun ijtihad Anda, jika hasilnya bertentangan dengan al-ma'lum minaddin bidorurah, ketahuilah itu salah. Itu salah. Salahnya di mana? Wallahu a'lam. Yang penting itu salah. Berbeda dengan falsafah. Falsafah adalah berpikir yang tidak dilandasi dengan al-ma'lum minaddin bidorurah. Jadi kalau filsafat kemudian Anda berpikir, Anda berpikir natijahnya Allah itu 3. Dalam filsafat nggak ada masalah itu. Di dalam ilmu kalam itu bermasalah karena hasilnya bertentangan dengan al-ma'lum minaddin bidorurah. Ini saya rasa perbedaan yang sangat signifikan antara ilmu kalam dan falsafat. Karena ilmu kalam terikat dengan al-ma'lum minaddin bidorurah dan filsafat tidak. Dari sini para ulama, ilmu kalam lebih kompleks daripada apa? Filsafat. Kalian jangan takut, ini orang belajar filsafat. Kita umat Islam mempunyai ilmu yang jauh lebih superior daripada falsafah. Apa itu? Ilmu kalam. Ini ada Rocky Gerung. Ini ahli filsafat. Kalian jangan takut. Kita mempunyai apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang jauh lebih superior daripada apa namanya? Falsafah. Itu benar itu. Karena di dalam sejarah pertikaian akal ya, pertikaian ilmu antara mutakalimin dan falasifah dimenangkan oleh mutakalimin. Sekarang falasifah malu untuk mengatakan ada yang namanya ukulul asyrah, ada yang namanya aflakut tis'ah. Malu mereka dulu meyakini bahwasanya di bulan itu ada alamul kaun wal fasad. Orang sudah sampai ke bulan dan tidak melihat alamul kaun wal fasad, tidak ada. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun qaidah mutakalimin hatta jauhar farad yang saya rasa masih dalam martabat dunun di dalam ilmu kalam, bukan usul akidah. Masalah jauhar farad dan masalah arad tidak termasuk daripada usulil akidah. Itu saja masih belum bisa dipatahkan oleh sains yang awal ini, tidak bisa dipatahkan. Kalian jangan takut. Apa yang sudah menjadi ijma daripada mutakalimin sampai sekarang belum bisa dipatahkan. Karena kalau itu dipatahkan, Islam bermasalah. Islam bermasalah. Wallahu a'lam. Aqaid diniyah wa daf'ish syubhah, dan menjawab atau menolak, menghalau syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah sesuatu yang dikira dalil. Ketika kita masuk ke dalam, ternyata bukan dalil. Itu hanya kalau orang Indonesia ngomongnya abal-abal. Itu dalil palsu. Itu masalah yang palsu. Dohirnya bagus. Ini Masya Allah. Ketika kita dalami, wallahi hadza la syai'. Itu la syai' itu yang namanya syubhah. Dari sini kita memahami bahwasanya yang namanya ilmu kalam terdiri daripada 2 unsur yang paling kuat. Yang pertama adalah isbatul aqaid, yang kedua adalah daf'i syubhah. Isbatul aqaid maknanya adalah membuktikan kebenaran akidah. Yang Anda tidak mungkin membuktikan kebenaran akidah kecuali Anda memahami apa itu akidah. Anda mesti memahami dulu apa mafahim-mafahim di dalam akidah. Anda mesti mengetahui dulu apa itu sifatul ilm, mesti paham. Apa itu iradah, mesti paham. Apa itu ma'ani.
apa itu maknawiyah, apa itu nubuwah, Anda mesti paham. Setelah Anda memahami itu, Anda baru bisa apa? Membuktikan. Jadi di dalam isbat ada dua level. Level bayanul mafhum dan membuktikan kebenaran mafhum tersebut setelah mafhum itu jelas. Yang kedua adalah membatalkan mafhum-mafhum yang lain, ideologi-ideologi yang lain, selain apa yang dibuktikan kebenarannya dalam ahli sunnah. Karena kebenaran ahli sunnah tidak mesti kebatilan mazhab yang lain. Ini mesti Anda ketahui ya. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi, Anda bisa buktikan kebenarannya. Belum tentu itu membuktikan selain Nabi Muhammad bukan Nabi. Anda mengatakan Allah adalah Tuhan, Anda bisa membuktikan itu bukan maknanya selain Allah bukan Tuhan. Sebab itulah di dalam ilmu kalam, setelah Anda membuktikan kebenaran akidah, tidak sempurna akidah ini sampai Anda membatalkan akidah yang lain yang salah. Dan yang paling penting daripada dua bagian ini adalah bagian pertama, bagian isbatul aqaid. Lebih penting daripada daf'us syubhah. Ironisnya, orang-orang yang saya lihat belajar ilmu kalam, mayoritas daripada mereka lebih fokus kepada daf'us syubhah daripada isbatul aqaid. Oh, saya mau belajar akidah, ya sudah, counter Wahabi. Iya, Pak ya. Nanti ngomong sudah kullu bid'atin dolalah. Sini ini dalil ini maksus, maksus macam ini. Kemudian ya takalam masalah Allah punya tangan atau tidak, Allah duduk atau tidak. Hanya mengetahui perkara-perkara yang salah. Karena mengetahui perkara yang salah tidak cukup. Oh, Wahabi salah. Oh, Syiah salah. Oh, Mu'tazilah salah. Setelah Anda menyalahkan banyak hal, kemudian akan ada orang tanya, oke, kalau memang ini salah, yang benar mana? Anda tidak akan bisa tahu kebenaran kalau Anda hanya mengetahui yang salah. Tapi kalau Anda mengetahui yang benar, ahli sunnah ini benar, bisa secara otomatis walaupun tidak terlampau jelas, kalau ini benar satu-satunya, yang lainnya itu salah. Bisa. Karena itu selalu dengan Syekh itu ketika beliau ke Malaysia, saya katakan, ya Syekh, ma'rifatul haq yastalzimu minhu ma'rifatul batil. Tapi ma'rifatul batil la yastalzimu minhu ma'rifatul haq. Ketika saya mengatakan semacam itu, Syekh Said langsung mengatakan, wallah, hadza kalam latif. Latif itu maknanya dakik. Jahid. Inilah yang namanya ilmu kalam. Apakah ilmu semacam ini bid'ah? Apakah ilmu yang menjaga tentang kebenaran akidah dan membatalkan akidah-akidah yang salah, ilmu yang dicela oleh ulama, ilmu yang ilmu yang kurang baik? Lah terus bagaimana ya Habib? Ada beberapa nusus daripada Imam Syafi'i, ada beberapa nusus daripada ada beberapa nusus daripada Imam Al-Khattabi, ada risalah di dalam mengkritik tentang ilmu kalam. Bahkan Imam Suyuti juga mempunyai kritikan terhadap ilmu kalam. Para ulama mengatakan bahwasanya kejap. Oh, adzan. Kita tunggu adzan sekejap. Inilah hakikat daripada ilmu kalam. Dan maudhu daripada ilmu kalam adalah al-ma'lum. Maknanya ilmu kalam akan membahas segala sesuatu yang bisa diketahui oleh manusia. Yang mana segala sesuatu itu tidak daripada segala aspeknya, tapi hanya daripada aspek bahwasanya perkara ini musilun ila ma'rifatil aqaid, ila ma'rifatil adillah. Jadi ilmu kalam akan membahas manusia.
Tapi daripada aspek manusia itu bisa dijadikan dalil ala aqaid. Jadi Anda jangan terkejut kalau melihat beberapa mutakalimun itu profesinya dokter. Syekh Said Foda S1-nya handasah, engineer Mekmari atau Kahruba. Yang penting beliau itu engineer. Anda akan melihat beberapa mutakalimin itu tabib. Beberapa mutakalimin itu astronomi. Biasa. Kenapa? Karena hal-hal tersebut bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk isbatul aqaid. Maknanya semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, semakin bertambahnya ilmu kalam. Daripada aspek dalilnya, ilmu kalam tidak membahas akidah. Anda mesti paham itu. Ilmu kalam membahas dalil tentang akidah. Adapun akidah disebutkan di dalam ilmu lain, namanya ilmu akidah, yang lebih mudah daripada ilmu kalam. Dengan bertambahnya sains, pertambahan pengetahuan-pengetahuan baru, maka majal untuk ilmu kalam, untuk masail ilmu kalam semakin luas. Sebab itu saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan bahwasanya ilmu kalam itu ilmu yang sudah nadhoja wahtarok, sudah matang dan gosong. Apa kalau orang Masih namanya hangus dah, tebaka. Sudah masak dan tebaka, sudah matang dan hangus. Tidak semacam itu. Dia ingin yang ilmu fikih itu nadhoja wa mahtarok. Ada lagi yang mengatakan ilmu hadis nadhoja wahtarok. Ilmu kalam lam yanduj walam yahtarik. Ilmu kalam masih belum masak dan masih belum terbakar. Maknanya kalau kalian mau menyumbang dalam tajdid ilmu kalam, itu masih mungkin. Ada beberapa thariqah, ada thariqahnya mutaqaddimin, ada thariqahnya mutaakhirin. Mungkin nanti yang daripada Malaysia ada thariqatul Malaysiyin, thariqatul Indonesiyin. Mungkin saja tidak ada apa namanya, tidak ada masalah. Ya Habib. Nah, terus kalau saya mau belajar ilmu kalam, terus saya ingin tajdid di dalam ilmu kalam, apa bidang-bidang yang bisa saya tajdid, saya bisa renew ilmu kalam? Yang pertama adalah tajdid di dalam manahiju ilmil kalam, tajdid di dalam metodologinya. Ini bisa, tapi sangat susah. Karena dulu ilmu kalam mempunyai metodologi yang terkenal, metodologi mutaqaddimun. Mutaqaddimun maknanya sebelum Imam Ghazali. Ini dimulai tajdid dalam ilmu kalam daripada thariqah mutaqaddimin itu ketika munculnya Imam Haromen. Kemudian Imam Ghazali meneruskan, dan puncak daripada mutaakhirun ketika adanya Imam Razi dan Madrasatuh. Ketika dikatakan waqalal imam, maknanya Imam Ar-Razi. Dan ketika dikatakan Imam Razi, bukan hanya Imam Razinya, akan tetapi Imam Razi dan para muridnya. Siapa muridnya Imam Razi? Ada yang mengatakan siapa? Qutbuddin Ar-Razi. Ada yang mengatakan siapa itu namanya? Al-Katibi. Tapi itu pun masih apa namanya? Masih khilaf. Maknanya Imam Razi dan murid-muridnya itu adalah madrasah mutaakhirin. Kemudian datanglah mujaddid lagi Imam Sanusi. Thariqah apa namanya? Sanusi ya, yang dipakai di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei dan Singapura. Walil asaf, thariqah Imam Sanusi ini hanya dibaca sampai umil barohin saja. Padahal Imam Sanusi masih punya di atasnya itu wusta dan kubro. Tapi kayaknya tanasau enggak ada, hanya syarah umil barohin. Syarah umil barohin itu bukan ilmu kalam, akan tetapi mabadik di dalam ilmu kalam. Maknanya kalau Anda mempelajari syarah umil barohin, Anda tamhid untuk ilmu kalam, bukan Anda menjadi mutakalim. Anda masih akan menjadi mutakalim kalau meneruskan ke jenjang-jenjang apa berikutnya. Tapi tapi sekarang ini di Indonesia, di Malaysia rata-rata hanya mengkaji sampai apa? Umil barohin. Lepas umil barohin sudah syarah umil barohin, nanti bahas yang hudhudi.
Lepas Sududi syarah Ummil Barohin lagi, syarahnya Imam Sanusi sendiri. Nanti syarahnya lagi, syarahnya siapa? Nanti Tahdhib syarah Sanusiyah. Kita hanya berputar di apa namanya? Di dalam Ummil Barohin. Ummil Barohin hanya mabadi, ayuhan nas. Dia bukan ghoyah, dia hanya mabadi untuk ilmu kalam. Syekh Said mengatakan Ummil Barohin bukan level 1 lagi, mabda. Hanya basic untuk ilmu kalam. Itu yang pertama, majal atau bidang yang Anda bisa untuk tajdid untuk ilmu kalam. Tajdid di dalam metodologinya. Ini bisa, tapi apa namanya? Susah. Ini susah. Ada lagi tajdid di dalam bidang bayan. Tapi saya rasa ini bukan tajdid, yakni yushbihut tajdid, yakni Anda bisa menjelaskan ilmu kalam ini dengan cara yang mudah. Hadza nau'un minat tajdid. Dulu diajarkan dengan bahasa Arab, Anda ajarkan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Malaysia, dengan bahasa Indonesia. Saya rasa itu nau'un minat tajdid, tapi bukan tajdid yang hakiki. Yang kedua adalah, ini yang penting, idhofah masaila jadidatin takthuru tadawuluha atau yakthuru tadawuluha wal hadits anha fi hadzal asr. Anda menambahi masalah-masalah yang baru, yang dulu tidak ada. Maksudnya di dalam syarah Nasafiyah tidak ada. Akan tetapi di dalam masa ini viral dan dibahas di mana-mana. Masalah-masalah semacam itu bisa Anda tambahi dengan Anda letakkan, kalau Anda ingin menulis ilmu kalam, Anda letakkan masalah-masalah itu di dalam kitab karangan Anda. Saya beri contoh, Anda akan membahas masalah demokratiyah. Anda membahas masalah demokrasi di dalam ilmu kalam bagaimana? Apakah demokrasi sesuai dengan ahli sunnah? Anda membahas masalah komunisme. Apakah sesuai dengan ahli sunnah? Kapitalisme. Apakah sesuai dengan ahli sunnah? Ini adalah masail-masail yang tidak disebutkan oleh mutaqaddimin, oleh mutaakhirin, yang terjadi sekarang dan mempengaruhi banyak kehidupan kita. Hal itu bisa dibahas ulang, tapi daripada perspektif mutakalimin. Anda bisa, ini memang sedikit berbahaya, tapi saya rasa kalau Anda mempelajari ilmu kalam, mesti agak-agak bahaya sedikit. Bahasa kerennya nggak bahaya tak? Nah, gitu kan? Memang semacam itu. Kalau Anda ingin nggak bahaya, bukan ilmu kalam yang Anda pelajari, insya Allah Anda boleh belajar ilmu nahwu. Aman itu, aman sudah. Anda belajar ilmu nahwu aman, karena Anda hanya membahas ini marfu atau mansub, ini uslubnya macam mana, ini mubalaghah, itu aman. Anda mau aman lagi juga, hadis juga nggak ada masalah, aman. Fikih agak-agak bahaya, tapi tidak terlalu bahaya. Tapi kalau Anda membahas tentang ilmu kalam, karena Anda akan Anda akan menyentuh relung hati manusia dan akan membahas ideologi-ideologi yang dipakai di dalam dunia ini. Pasti akan ada kritikan, pasti akan ada serangan, akan tetapi tetap di dalam batas akal, di dalam batas ilmu, bukan serangan fisik, tapi serangan serangan akal saja. Wallahu a'lam. Ini sedikit tentang ilmu kalam dan majalut tajdid di dalam ilmu kalam. Dan akhir daripada muhadharah ini, saya ingin sedikit membaca kalamnya Sa'duddin Tiftazani di dalam Syarhun Nasafiyah, yang mana beliau itu menjelaskan tentang, setelah beliau menjelaskan tentang definisi ilmu kalam, yang mana beliau memuji ilmu kalam bahwasanya ilmu ini adalah usuluddin. Dibilang wabil jumlah huwa, yakni ilmu kalam asyraful ulumi likaunihi asasal ahkam asyariyah. Ini jangan diperdebatkan lagi bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia sebagai ilmu ya. Nanti Anda kompatibel dengan ilmu kalam atau tidak, itu urusan lain. Ada orang mungkin dengan ilmu kalam tidak kompatibel. Jadi ketika dicolokkan, ketika belajar ilmu kalam, dia error, hang, blank semuanya. Loh, itu tidak ada masalah. Maknanya Anda tidak kompatibel dengan ilmu kalam. Cari ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu nahwu, ada ilmu fikih.
Oh, saya tidak kompatibel dengan ilmu syariat. Tidak ada masalah, ada ilmu-ilmu yang non syariat, ada engineer, ada tabib. Cuma kalau Anda membahas daripada aspek ilmu, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu kalam. Karena semua memerlukan ilmu kalam. Tanpa adanya ilmu kalam, tafsir tidak ada maknanya. Usul fikih tidak ada maknanya. Karena bagaimana kita membahas tentang tafsir, yang mana tafsir itu adalah bayan kalamullah, kalau kita tidak bisa membuktikan keberadaan Allah. Bagaimana? Kalamullah adalah far'u wujudillah. Kalau wujudullah la yumkin an nubarhina alaihi, bagaimana kita boleh maju ke step yang selanjutnya tentang sifat-sifatnya. Yang mana tafsir adalah far' daripada ittisafullah bisifatil kalam. Alaysa kadzalik? Kalau ilmu kalam tidak, kalau wujudullah tidak bisa dibuktikan, dan biasanya dibuktikan dengan ilmu kalam, maka ilmu-ilmu yang lain susah. Karena itu semua terbina atas ilmu kalam. Ilmu fikih yang membahas tentang af'alul mukallafin, inzalu syariah. Syariah fi'lun min af'alillah. Dan fi'lun la budda an yasbiqahul fa'il. Tanpa adanya fa'il tidak ada fi'il. Dan siapa fa'il daripada fi'il adalah Allah. Tanpa adanya ilmu kalam tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu tafsir, dan tidak ada ilmu-ilmu yang lain. Wa ra'isul ulumi diniyah, hadza huwa ra'is. Makna riasah anna kulla ilmin ghaira ilmil kalam yahtaju ilmil kalam fi yahtaju ila ilmil kalam fi isbatihi. Di dalam syar'iyatihi, di dalam bahwasanya dia tidak mungkin terlegitimasi sebagai ilmu tanpa adanya ilmu kalam. Wa kaunu ma'lumatihil aqaid al-islamiyah, dan bahwasanya sebab di antara sebab ilmu kalam itu adalah asyrafil ulum, adalah maklumatnya yang dibahas tentang aqaid islamiyah, wa ghayatuhu al-fauzu bisa adati diniyah wat dunyawiyah, wa barahinuhul hujajul qat'iyah al-muayyad aktsaruha bil adillah as-sam'iyah. Dalil-dalil di dalam ilmu kalam semuanya qat'i. Di dalam selain ilmu kalam tidak mesti qat'i, boleh dhonni. Ilmu fikih tidak perlu qat'i, boleh dhonni. Anda bisa qat'i fabiha wa nikmat. Di dalam ilmu kalam qat'i dhonni tidak diterima. Oh, ini dhonni, minta maaf, kita nggak sekufu. Anda boleh cari ilmu-ilmu yang lain, tapi di saya kamu tidak saya terima. Kita beda level, bro. Semacam itu. Anda boleh guna di fikih, Anda boleh guna di ilmu kalam, Anda mesti apa? Qat'i. Lihat wa ma nukila an ba'dis salafi minat to'ni fihi. Dan apapun yang dinukilkan daripada sebagian salaf. Apa itu salaf? Salaf adalah ulama-ulama yang hidup di abad pertama sampai ketiga Hijriah. Itu namanya salaf. Dan Imam Syafi'i daripada salaf. Dan apa yang dinukil daripada sebagian salaf, daripada at-ta'an, meragukan ilmu kalam, setelah dijelaskan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia, kok bisa orang sekali berimam Syafi'i, orang sekali berimam As-Suyuti, walaupun beliau bukan daripada salaf, orang sekali siapa lagi? Khotobi. Adapun Ibn Taimiyah mengkritik ilmu kalam karena mempunyai agenda tersendiri. Karena mazhab Mujassimah tidak akan bisa survive dengan adanya ilmu kalam. Karena itu beliau selalu berusaha mendelegitimasi. Beliau berusaha untuk menjatuhkan marwah ilmu kalam. Karena dengan jatuhnya marwah ilmu kalam, mazhabul Mujassimah bisa berkibar, bisa survive. Minat ta'ni fihi wal man'i anhu fa innama huwa lil muta'assib fiddin. Itu hanya orang-orang yang muta'assib. Makna muta'assib adalah orang yang hanya melihat qaul tapi tidak melihat dalil. Itu namanya apa? Muta'assib. Wal qasir an tahsilil yakin, orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keyakinan daripada dalil. Ya memang
Orang yang tidak mampu belajar ilmu kalam tidak boleh belajar ilmu kalam. Itulah makna kalamnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Ghazali, Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Orang-orang awam tidak boleh belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena tidak kuat akal mereka. Orang awam belajar akidah, bukan belajar ilmu kalam. Saya rasa itu bukan hanya ilmu kalam, akan tetapi orang awam tidak boleh belajar segala sesuatu yang la yahtamiluhu ukuluhum, yang akal mereka tidak kuat, tidak boleh belajar. Jangan orang awam Anda beri mereka muhadharah tentang fa'il dan maf'ul. Oh, fa'il itu umdah, la yajuzu hadfuh. Maf'ul itu fadlah, yajuzu hadfuh. Kowe ngomong apa? Loh, dia tidak mampu untuk mencerna apa itu umdah, apa itu fadlah. Orang awam jangan Anda beri muhadharah di dalam ilmu fikih. Mungkin kalian tahu tentang babuz zihar wal ila wal li'an. Jangan Anda beri muhadharah itu. Dulu ketika saya itu belajar dengan Dr. Amjad Rashid, beliau selalu mengatakan, jangan mengajarkan 3 bab ini kepada orang awam. Kenapa? La yahtamiluhu ukuluhum. Karena ada orang awam belajar zihar. Oh, anti alayya kadzuhri ummi. Dia tahu itu, pulang ke rumah praktek kepada istrinya. Praktek kepada istrinya. Oh, aku mau mengatakan kepadamu anti alayya kadzuhri ummi. Sudah kan, akhirnya kan haram. Pergi ke Mufti Tarim. Ini bagaimana kok saya mengatakan kepada istri saya hal semacam ini? Apa katanya Mufti? Bukan hukumnya apa? Siapa yang mengajari kamu bab ini? Anda tidak akan ditanya di dalam Munkar wa Nakir. Anda akan ditanya, Anda cuma akan ditanyai man rabbuka. Bukan ma huwa lafdzu zihar. Bukan itu pertanyaannya. Hal-hal semacam ini la yahtamiluhu ukuluhum. Maknanya orang awam tidak boleh belajar ilmu kalam, tidak boleh belajar semua ilmu yang tinggi di dalam syariat. Kenapa? Karena kalau dia belajar ilmu yang tinggi akan keluar daripada awam, sudah tidak menjadi awam lagi. Dan awam mempunyai lawazim, ulama juga khawas juga mempunyai lawazim. Orang awam, ya sudah kamu awam saja. Jangan mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi. Tasawuf pun jangan sampai kamu itu sampai ngaji hikmah atau iyah. Itu kitab-kitab tasawuf tingkat tinggi. Kalau kamu orang awam, belajar saja kitab-kitabnya Imam Haddad, Nasoih Diniyah. Anda belajar Bidayatul Hidayah. Jangan belajar kitab-kitab ilmu tasawuf yang tinggi. Nanti Anda salah paham, sampai-sampai ditanyai man rabbuka, anallah. Ini sudah semacam apa namanya? Sudah semacam Fir'aun ini saya bilang. Ana rabbukumul a'la ini. Itu karena Anda masuk di dalam gelanggangnya ulama. Gelanggangnya ulama yang bisa masuk hanya ulama. Orang-orang yang tidak mampu belajar ilmu kalam, haram belajar ilmu kalam. Orang-orang yang tidak mampu belajar alfiyah, haram belajar alfiyah. Orang-orang yang tidak mampu belajar minhajut thalibin, haram belajar minhajut thalibin. Wa hadza yajuzu alal asoh. Apa itu alal asoh ini? Dia tidak tahu apa itu apa namanya alal asoh. Belajar tafsir yang belibet, belajar tafsir yang susah-susah. Hanya ketika mentafsirkan la yamutu wala yahya, dia mentafsirkan tidak bermutu dan mengeluarkan banyak biaya. Loh, ini kan tafsir Loh, ini kan tafsir yang salah kan. Loh, saya banyak ketemu orang awam tuh semacam itu. Dia tuh pernah mengatakan, dia sering hadir majelis-majelis tafsir ulama-ulama besar, padahal basicnya bukan basic agama. Tiba-tiba mengatakan kepada saya, minum khamr tidak haram. Wih, saya kaget itu. Iya, ini ya Habib, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Masya Allah, kok saya baru tahu ya. Dalilnya apa? Iya, apa ayatnya itu? Innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Allah mengatakan fajtanibu, jauhi. Allah tidak melarang kita untuk meminumnya, tapi Allah melarang kita untuk mendekatinya. Loh, saya bilang lah, kamu bagaimana meminumnya kalau tidak
mendekatinya, wah di sana homernya, di sini Anda, semacam ini. Kan tidak mungkin kan. Tidak mungkin masuk mulut Anda kecuali homer itu mendekat. Kan tidak mungkin diteleportasi begitu. Set begini langsung di apa namanya? Anda kira ini Naruto? Kan enggak ada semacam itu kan. Ketika saya mengatakan semacam itu, dia langsung terkejut. Loh iya, kenapa? Karena Anda awam. Anda ikut tafsir yang aneh, Anda ikut tafsir ulama-ulama besar, ulama-ulama yang hebat. Anda tidak bisa untuk mencernanya. Karena itu, yang dilarang untuk mempelajari ilmu kalam, al-qasir antahsilil yakin, yang tidak mampu mendapatkan keyakinan daripada dalil. Wal qasid ila ifsadi aqaidil muslimin, dan yang belajar ilmu kalam dengan niat yang buruk untuk menyesatkan orang. Loh banyak sekarang ini, bukan sekarang ya, sejak dari dulu yang namanya ulama su itu ada. Saya lupa Imam Jahid atau Nadhom. Itu terkenal jenius. Tapi kalau ada orang datang, aku mau kitab yang menguatkan 3 Tuhan daripada 1 Tuhan, wani piro? Nadhom itu atau Jahid ngomong semacam itu. Oke, aku punya 1000 dinar. Oke, aku buatkan kitab Afdholiyatut Tatslits ala Tauhid. Loh, hal-hal semacam itu ada sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Berapa banyak orang belajar agama hanya untuk niat-niat yang buruk. Apakah menunjukkan agamanya buruk? Bukan, hanya niatnya yang buruk. Wal khaid fi ma la yaftakiru ilaihi min ghawamidil mutafalsifin, dan Anda terlalu mendalami tentang hal-hal yang mendetail daripada umuril falsafah. Ini yang tidak boleh. Kalau memang tidak diperlukan dalam umur falsafah, tidak perlu. Dan ini pun yang ditafsirkan oleh Khatib Syirbini, Shahibul Mughni, dalam kitab beliau Mughnil Muhtad. Ketika saya itu kemarin saya itu mengajar minhaj. Terus ada sampai babul wasiat dengan murid-murid saya yang senior. Terus ada ibarat tentang ulama. Apa itu ulama? Jadi kalau ada wasiat, aku mewasiatkan $1 juta untuk ulama. Yang mendapatkan wasiat itu siapa? Hanya 3 ulama. Ahli tafsir, ahli hadis, sama ahli fikih. Mukri, ahli qiraat tidak dapat. Apalagi hanya yang mukri, yang qori itu loh. Qori tidak dapat. Mukri dan qori bukan ulama syariat. Ahli adib itu? Ahli sastra tidak dapat. Tabib tidak dapat. Kemudian di bawahnya wakadzal mutakallim indal aktsarin. Saya terkejut, masa kok ilmu kalam bukan dikatakan apa? Ulama. Kemudian Khatib Syirbini di dalam Minhaj, di dalam Mughnil Muhtaj mengatakan makna mutakallim yang tidak mendapatkan wasiat dan tidak dianggap daripada ulama syariat adalah yang ini, khaid fi ghawamidil mutafalsifin, yang mendalami di dalam perkara-perkara yang detail, di dalam huyula wa surah. Terus apa lagi? Di dalam masalah imtizajat, bagaimana petir terjadi, lo ada itu. Bagaimana petir terjadi, bagaimana tin terjadi, itu hal-hal yang ghawamid daripada apa namanya? Mutafalsifin. Apa itu surah? Apa itu surah nau'iyah? Apa itu surah jismiyah? Dia detail semacam itu sampai lupa akidah Islamiyah. Itu yang tidak dikatakan apa namanya? Ulama syariah. Ya memang betul, Anda itu falasifah, bukan apa namanya ulama syariah. Ya jelas kalau ada wasiat untuk ulama Anda tidak mendapatkan. Akan tetapi Tajuddin As-Subuki mengatakan kalau yang dimaksud di dalam dinukil oleh Khatib Asy-Syirbini, jika yang dimaksud dengan mutakalim adalah ashabu ilmil kalam al-bahithina an sifatillah, fahaula'i qat'an minal ulama li'annahu ajalul ulum fa bahithuhu min ajalil, yakni min ajalil ulama. Ya semestinya bagiannya paling banyak itu. Wa illa fa kaifa yutasawwarul man'u amma huwa aslul wajibat wa asasul
masyru'at. Kalau bukan seperti ini kita tafsirkan, bagaimana kita bisa memahami ulama-ulama terdahulu melarang ilmu yang itu adalah basic daripada segala ilmu Islam. Dengan ini kalian bisa mentafsirkan kenapa kok Imam Suyuti mengkritik ilmu kalam, Imam Khattabi mengkritik ilmu kalam, bahkan dari kalangan habaib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengharamkan mempelajari ilmu kalam. Semuanya pengharaman itu akan kembali ke salah satu daripada poin-poin yang saya sebutkan. Mungkin hanya sampai sini saja. Sudah berapa menit? Sejam lebih? Jam 5. Oke, sejam 5. Pantas tekak saya sudah menjerit daripada tadi. Tenggorokan saya sudah meronta-ronta. Insya Allah setelah ini jika ada pertanyaan boleh ya nih. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh. Silakan. 3 dulu.